Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek UAS kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami, yaitu dengan saya sendiri, Helga Lydia Subanifunan dengan NPM 512300058, dengan teman saya Ika Rahmayati dengan NPM 5123059, dan teman saya Loisa Nabela Solin, NPM 5123060, dan teman saya Luffy Dakonso Silva dengan NPM 5123061, dan teman saya Maria Della Martia Koid dengan NPM 5123062, dan teman saya Maria Viviana Redita Seran dengan NPM 5123063. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan nomor 1 yang menggunakan metode Riemann. Di sini diketahui fx-nya sama dengan 2x kuadrat ditambah dengan 2. Interval sama dengan 0,1. Dan pembagian daerah biasa dilambangkan dengan n sama dengan 10. Untuk lebar subinterval, kita menggunakan rumus delta x, yaitu sama dengan b kurang a per n, di mana b sama dengan 1, a sama dengan 0, dan n sama dengan 10. Jadi 1 kurang 0 per 10 sama dengan 0,1. Penyelesaian yang pertama kita menggunakan titik sampel aturan Riemann bagian kiri. Yang kedua menentukan nilai fungsi dari x1 hingga x10. x1 sama dengan 0, f0 sama dengan 2 0 kuadrat tambah 2 sama dengan 2. x2 sama dengan 0,1, f0,1 sama dengan 2 0,1 kuadrat tambah 2 sama dengan 2,02. x3 sama dengan 0,2, f0,2 sama dengan 2 0,2 kuadrat tambah 2 sama dengan 2,08. x4 sama dengan 0,3, f0,3 sama dengan 0,3 kuadrat tambah 2 sama dengan 2,18. x5 sama dengan 0,4, f0,4 sama dengan 2 0,4 kuadrat tambah 2 sama dengan 2,32. x6 sama dengan 0,5, f0,5 sama dengan 2 0,5 kuadrat tambah 2 sama dengan 2,50. x7 sama dengan 0,6, f0,6 sama dengan 2 0,6 kuadrat tambah 2 sama dengan 2,72. x8 sama dengan 0,7, f0,7 sama dengan 2 0,7 kuadrat tambah 2 sama dengan 2,98. If x9 sama dengan 0,8, f0,8 sama dengan 0,8 kuadrat tambah 2 sama dengan 3,28. x10 sama dengan 0,9, f 0,9 sama dengan 2 0,9 kuadrat tambah 2 sama dengan 3,62. Yang berikutnya kita menghitung luas persegi panjang. Kita menggunakan rumus aturan Riemann dengan S itu atau jumlah Riemann sigma 10 I sama dengan 1 fxi delta x. Yang pertama kita hitung luas persegi panjang yang pertama, yaitu 0,1 dikali dengan 2 sama dengan 0,2. Luas persegi panjang yang kedua 0,1 dikali dengan 2,02 sama dengan 0,202. Luas persegi panjang yang ketiga 0,1 dikali dengan 2,08 sama dengan 0,208. Persegi panjang yang keempat 0,1 dikali dengan 2,18 sama dengan 0,218. Persegi panjang yang kelima 0,1 dikali dengan 2,32 sama dengan 0,232. Persegi panjang yang keenam 0,1 dikali dengan 2,50 sama dengan 2,25. Persegi panjang yang ketujuh
0,1 dikali dengan 2,72 sama dengan 2,272. Persegi panjang yang ke-8, 0,1 dikali dengan 2,98 sama dengan 0,298. Persegi panjang yang ke-9, 0,1 dikali dengan 3,28 sama dengan 0,328. Persegi panjang yang ke-10, 0,1 dikali dengan 3,62 sama dengan 0,362. Jumlah dari seluruhnya yaitu 2,57. Jadi hasil luas daerah dengan menggunakan aturan Reinem adalah 2,57. Jadi baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dengan menggunakan aturan Simpson, di mana penyelesaiannya yaitu diketahui A atau batas interval bawah sama dengan 0, B atau batas interval atas sama dengan 1, Fx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 2, N sama dengan 10, dan I sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Langkah pertama yaitu mencari nilai H, di mana H sama dengan B kurang A per N, sama dengan 1 kurang 0 per 10, dan hasilnya yaitu 0,1. Langkah selanjutnya yaitu mencari nilai X0 kurang X10, di mana rumusnya yaitu Xn sama dengan A ditambah I dan dikalikan H. Pengerjaannya yaitu X0 sama dengan A ditambah I kali H sama dengan 0 tambah 0 kali 0,1, hasilnya yaitu 0. X2 sama dengan 0 tambah 2 dikali 0,1 sama dengan 0 ditambah 0,2, hasilnya yaitu 0,2. Untuk pengerjaan berikutnya dapat dilihat dari slide di samping. Untuk langkah berikutnya yaitu substitusikan nilai X ke dalam persamaan Fx 2x pangkat 2 tambah 2, di mana pengerjaannya yaitu Fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 2 kali 0 pangkat 2 tambah 2 sama dengan 0 tambah 2, di mana hasilnya yaitu 2. Kemudian Fx1 sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 2 kali 0,1 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 2 dikali 0,01 tambah 2 sama dengan 0,02 tambah 2 sama dengan 2,02. Untuk langkah pengerjaan berikutnya dapat dilihat dari slide di samping. Setelah mendapatkan nilai Fx-nya masing-masing, kita substitusikan ke rumus Simpson, di mana L sama dengan H per 3, buka kurung Fx0 tambah 4Fx1 ditambah 2Fx2 ditambah 4Fx3 ditambah 2Fx4 ditambah 4Fx5 ditambah 2Fx6 ditambah 4Fx7 ditambah 2Fx8 ditambah 4Fx9 dan ditambah Fx10, kemudian tutup kurung. Selanjutnya L sama dengan 0,1 per 3, buka kurung 2 tambah 4 dikali 2,02 tambah 2 dikali 2,08 ditambah 4 dikali 2,18 ditambah 2 dikali 2,32 ditambah 4 dikali 2,5 ditambah 2 dikali 2,72 ditambah 4 dikali 0,98 ditambah 2 dikali 3,28 ditambah 4 dikali 3,62 dan ditambah 4 kemudian tutup kurung. Sama dengan 0,033, buka kurung 2 ditambah 8,08 ditambah 4,16 ditambah 8,72 ditambah 4,64 ditambah 10 ditambah 5,44 ditambah 11,92 ditambah 6,56 ditambah 14,48 ditambah 4 kemudian tutup kurung. Sama dengan 0,033, buka kurung 78,0,1 tutup kurung, sama dengan 2,574333. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 menggunakan metode Range-Kute orde 4. Diketahui persamaan f aksen x sama dengan x kuadrat sama dengan 2, nilai h sama dengan 0,5, nilai awal x sama dengan 0, y sama dengan 1. Ditanya y1 yang artinya x adalah 1 dan y belum diketahui. Penyelesaiannya, kita memiliki nilai
nilai x0 sama dengan 0, xn sama dengan 1, x0 sama dengan 0, x1 sama dengan x0 tambah h sama dengan 0 tambah 0,5 sama dengan 0,5. x2 sama dengan x1 tambah h sama dengan 0,5 tambah 0,5 sama dengan 1. Yang pertama, kita akan mengerjakan iterasi 0 dengan kondisi awal y0 sama dengan 1. Kemudian kita akan menentukan nilai K1, K2, K3, K4, dan yn. Pertama, K1 sama dengan H kali F dalam kurung X0, Y0 sama dengan 0,5 kali F dalam kurung 0,1 sama dengan 0,5 kali 0 kuadrat per 2 sama dengan 0,5 kali 0 sama dengan 0. K2 sama dengan H kali F dalam kurung X0 tambah H per 2, Y0 tambah K1 per 2 sama dengan 0,5 kali F dalam kurung 0 tambah 0,5 per 2, 1 tambah 0 per 2 sama dengan 0,5 kali F dalam kurung 0,25,1 sama dengan 0,5 dalam kurung 0,25 kuadrat per 2 sama dengan 0,5 kali 0,03125 sama dengan 0,015625. K3 sama dengan H kali F dalam kurung X0 tambah H per 2, Y0 tambah K2 per 2 sama dengan 0,5 kali F dalam kurung 0 tambah 0,5 per 2, 1 tambah 0,015625 per 2 sama dengan 0,5 kali F dalam kurung 0,25, 1,007825 sama dengan 0,5 kali dalam kurung 0 per 25 kuadrat per 2 sama dengan 0,015625. 4 sama dengan H kali F dalam kurung Y0 tambah H, Y0 tambah K3 sama dengan 0,5 kali F dalam kurung 0 tambah 0,5, 1 tambah 0,015625 sama dengan 0,5 kali F dalam kurung 0,5, 1,015625 sama dengan 0,5 kali dalam kurung 0,5 kuadrat per 2 sama dengan 0,5 kali 0,125 sama dengan 0,0625. Kita mencari nilai Y. Y1 sama dengan Y0 tambah K1 tambah K2 kali K2 tambah 2 kali K3 tambah K4 per 6 sama dengan 1 tambah 0 tambah 2 kali 0,015625 tambah 2 kali 0,015625 tambah 0,0625 per 6 sama dengan 1 tambah dalam kurung 0,03125 tambah 0,03125 tambah 0,0625 per 6. 1 sama dengan dalam kurung 0,125 per 6 kali 1 tambah 0,020833 sama dengan 1,020833. Kemudian kita akan mengerjakan iterasi 1 dengan kondisi awal Y 0,5 sama dengan 1,020833. Kemudian kita akan menentukan nilai K1, K2, K3, K4 dan Y1. Pertama, K1 sama dengan H kali F dalam kurung X1, Y0 sama dengan 0,5 kali F dalam kurung 0,5, 1,020833 sama dengan 0,5 dalam kurung 0,5 kuadrat per 2 sama dengan 0,5 kali 0,01
0,125 sama dengan 0,625. K2 sama dengan H kali F dalam kurung X1 tambah H per 2, Y1 tambah K1 per 2 sama dengan 0,5 kali F dalam kurung 0,5 tambah 0,5 per 2 sama 1,0200833 tambah 0,625 per 2 sama dengan 0,5 kali F dalam kurung 0,75, 1,333333 sama dengan 0,5 kali dalam kurung 0,75 kuadrat per 2 sama dengan 0,5 kali dalam kurung 0,5625 per 2 sama dengan 0,140625. K3 sama dengan H kali F dalam kurung X1 tambah H per 2, Y1 tambah K2 per 2 sama dengan 0,5 kali F dalam kurung 0,5 tambah 0,5 per 2, 0,0200833 tambah 0,14062 per 2 sama dengan 0,5 kali F dalam kurung 0,75, 1,0911146, sama dengan 0,5 kali dalam kurung 0,75 kuadrat per 2 sama dengan 0,140625. K4 sama dengan H kali F dalam kurung X1 tambah H, Y0 tambah K3 sama dengan 0,5 kali F dalam kurung 0,5 tambah 0,5, 1,0200833 tambah 0,140625 sama dengan 0,5 kali F dalam kurung 1,1 kali 161458 sama dengan 0,5 kali dalam kurung 1 kuadrat per 2 sama dengan 0,5 kali 1 per 2 sama dengan 0,25. Setelah mendapatkan nilai K, kita mencari Y2. Y2 sama dengan Y1 tambah K1 tambah 2 kali K2 tambah 2 kali K3 tambah K4 per 6 sama dengan 1,0200833 tambah dalam kurung 0,625 tambah 2 kali 0,1400625 tambah 2 kali 0,1400625 tambah 0,25 per 6 sama dengan 1,0200833 tambah dalam kurung 1,4375 per 6 sama dengan 1,0200833 tambah 0,239583 sama dengan 1260416. Diketahui nilai eksaknya adalah 1,333 dengan menggunakan metode Range-Kute orde 4, yaitu diketahui nilai eksaknya adalah 1,260416. Jawab pertanyaan nomor 2A dengan menggunakan metode Euler. Pada pertanyaan, diketahui fx sama dengan x pangkat 2 per 2. Nilai awal saat x sama dengan 0, maka nilai y sama dengan 1. Nilai h sama dengan 0,5. Yang ditanyakan itu nilai y saat x sama dengan 1 atau y1. Penyelesaiannya, pada persamaan umum metode Euler, yaitu dy per dx itu sama dengan fx dan y itu sama dengan fx. Dan rumus yang dipakai dalam metode Euler adalah yn tambah 1 sama dengan yn tambah fxn dan yn kali h. Yang ditanyakan adalah nilai y saat
lebih mudah teman-teman bisa memperhatikan tabel di samping. Di sini kita mencari iterasi pertama atau awal pakai 0. Terus untuk xn-nya, karena kita iterasi 0, maka x0 sama dengan 0, yang mana di soal menyatakan nilai awal x yaitu sama dengan 0. Begitupun nilai yn, karena iterasi 0 atau awal, maka sesuai soal yn sama dengan 1. Kemudian kita masukkan ke persamaan fx dan yn. Di sini baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2B, yang mana diketahui nilai eksak sama dengan 1,333. Nilai y dengan menggunakan metode Ruebuta Orde 4 sama dengan 1,260416, dan nilai y dengan menggunakan metode Euler sama dengan 1,0625. Yang ditanyakan, manakah dari kedua metode ini yang mendekati nilai eksak? Penyelesaiannya kan sudah diketahui nilai y metode Ruebuta Orde 4 itu sama dengan 1,260416, dan nilai y metode Euler sama dengan 1,0625. Dari sini kita bisa melihat dan simpulkan bahwa metode yang nilai y-nya mendekati nilai eksak 1,333 adalah metode Ruebuta Orde 4. Baik, soal nomor 3. Dalam suatu penelitian mengenai banyaknya curah hujan dan banyaknya polusi udara yang hilang terbawa hujan diperoleh sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat slide di samping. Yang ditanya, A. Tentukan persamaan garis regresinya dan hubungan antara curah hujan dan debu yang terbawa. B. Dugalah banyaknya debu yang terbawa hujan bila curah hujannya X sama dengan 4,8 satuan. Yang ditanya, tentukan rata-rata X dan Y. Rumusnya, rata-rata X sama dengan sigma XI per N sama dengan 4,3 tambah 4,5 tambah 5,9 tambah 5,6 tambah 6,1 tambah 5,2 tambah 3,8 tambah 2,1 tambah 7,5 per 9 sama dengan 5,0. Yang berikut, rata-rata Y sama dengan sigma YI per N sama dengan 126 tambah 121 tambah 116 tambah 118 tambah 114 tambah 118 tambah 132 tambah 141 tambah 108 per 9 sama dengan 121 per 56. Jadi rata-rata X sama dengan 5,0 dan rata-rata Y sama dengan 121,56. Yang berikut, menghitung koefisien regresi B atau slope. Rumusnya, B sama dengan sigma X1 kurang rata-rata X, Y1 kurang rata-rata Y per sigma X1 kurang rata-rata X pangkat 2. Berikut menghitung X1 kurang rata-rata X dan Y1 kurang rata-rata Y. Berikut menghitung perkalian. Rumusnya X1 kurang rata-rata X, Y1 kurang rata-rata Y. Berikut menghitung X1 kurang rata-rata X pangkat 2. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan soal nomor 3. Teman-teman dapat lihat dari tabel di samping. Yang pertama, X1 sama dengan 4,3, Y1 sama dengan 126. X1 kurang X rata-rata sama dengan min 0,7 diperoleh dari 4,3 dikurang 5,0. Yang berikut, Y1 kurang Y rata-rata sama dengan 4,44 diperoleh dari 126 dikurang 121,56. Yang berikut, X1 kurang X rata-rata dikali Y1 kurang Y rata-rata sama dengan min 3,108 diperoleh dari
min 0,7 dikali 4,44. Yang berikut, X1 kurang X rata-rata pangkat 2 sama dengan 0,49 diperoleh dari min 0,7 dipangkatkan 2. Yang kedua, X1 sama dengan 4,5, Y1 sama dengan 121. X1 kurang X rata-rata sama dengan min 0,5 diperoleh dari 4,5 dikurang 5,0. Yang berikut, Y1 kurang Y rata-rata sama dengan min 0,56 diperoleh dari 121 dikurang 121,56. Yang berikut, X1 kurang X rata-rata kali Y1 kurang Y rata-rata sama dengan 0,26 diperoleh dari min 0,5 dikali min 0,56. Yang berikut, X1 kurang X rata-rata pangkat 2 sama dengan 0,25 diperoleh dari min 0,5 pangkat 2. Untuk selanjutnya, cara pengerjaannya sama seperti yang tadi dijelaskan. Oke, selanjutnya kita akan menjumlahkan hasil kolom. Sigma X1 kurang X rata-rata dikali Y1 kurang Y rata-rata sama dengan min 3,108 tambah 0,28 kurang 5,004 kurang 2,136 kurang 8,316 kurang 0,712 kurang 12,526 kurang 56,376 dikurang 33,9, hasilnya sama dengan min 22,8. Yang berikut, sigma X1 kurang X rata-rata pangkat 2 sama dengan 0,49 ditambah 0,25 ditambah 0,81 ditambah 0,36 ditambah 1,21 ditambah 0,04 ditambah 1,44 ditambah 8,41 ditambah 6,2. Berikut kita akan menghitung B. B sama dengan sigma X1 kurang X rata-rata dikali Y1 kurang Y rata-rata per sigma X1 kurang X rata-rata pangkat 2. Min 122,8 dibagi 19,26 sama dengan min 6,32. Jadi B-nya yaitu min 6,32. Kita akan menghitung intercept A. Rumusnya A sama dengan Y rata-rata kurang B dikali X rata-rata. Pertama kita substitusikan nilai yang sudah kita hitung tadi. A sama dengan 121,56 kurang min 6,32 dikali 5,0 sama dengan 121,56 ditambah 31,6. Hasilnya 153,18. Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu tentukan persamaan garis regresinya dan hubungan antara curah hujan dan debu yang terbawa. Jadi, persamaan regresinya adalah Y sama dengan A tambah BX. 153,18 kurang 6,32X. Hubungannya yaitu jika curah hujan bertambah besar, maka debu yang terbawa akan menjadi lebih sedikit daripada jika curah hujannya rendah. Jadi untuk menjawab pertanyaan B, yaitu memprediksi Y ketika X sama dengan 4,8. Substitusikan X sama dengan 4,8 ke dalam persamaan regresi. Y sama dengan 153,18 kurang 6,32 kali 4,8 sama dengan 153,18 kurang 30,34 sama dengan 122,82. Demikian presentasi kami, sekian dan terima kasih. Bye-bye!